Penyihir bernama Glinda datang ke negeri kecil bernama Munchkinland. Dia umumin kabar besar. Penyihir jahat dari barat sudah mati. Semua orang seneng, langsung joget pargoy rayain kemenangan. Tapi di tengah euforia itu, seorang anak kecil polos nanya, "Kenapa sih ada kejahatan di dunia?" Glinda sempat terdiam lalu jawab, "Kadang orang memang lahir jahat, tapi kadang keadaan yang bikin mereka jadi begitu." Dari situ Glinda mulai cerita tentang masa lalu si penyihir jahat. Dulu ayah Alphaba, Thorpe, adalah gubernur Munchkinland. Ibunya selingkuh sama penjual keliling. Penjual itu ngasih minuman hijau yang bikin ibunya mabuk, dan akhirnya hamil. Anak yang lahir berkulit hijau dan diberi nama Alphaba. Ayahnya langsung ilfil. Begitu Alphaba lahir, benda-benda logam di ruangan tiba-tiba melayang. Semua orang panik. Thorpe nyuruh perawat beruang bernama Dulciber bawa Alphaba pergi. Untungnya Dulciber janji bakal rawat bayi itu. Tahun berlalu. Alphaba punya adik bernama Nessarose yang harus hidup di kursi roda. Alphaba sayang banget sama Nessarose dan sering cerita tentang Wizard of Oz yang katanya bisa ngabulin keinginan siapa aja. Suatu hari anak-anak lain ngeledekin adiknya yang duduk di kursi roda. Dia marah dan pakai kekuatannya buat lempar batu ke mereka. Anak-anak itu kabur ketakutan. Alphaba kaget sama kekuatannya dan ayahnya makin benci. Selalu nyalahin dia apapun yang terjadi. Setelah remaja, Alphaba ikut kuliah di Universitas Shiz bareng Nessarose. Di sana dia ketemu Glinda, cewek populer cantik manja dan suka jadi pusat perhatian. Semua orang kagum melihat Glinda, tapi begitu Alphaba datang, semua orang bengong. Karena dia beda, Glinda sempat nyeletuk. Semoga Alphaba bisa sembuh suatu hari lewat kelas sihir. Hari-hari di Shiz nggak gampang. Tapi, Alphaba ketemu sosok penting, yaitu Profesor Dilamon, guru sejarah seekor kambing yang bisa bicara. Dilamon berbeda dengan guru lain. Dia baik, nggak pernah ngejudge Alphaba, dan sering ngobrol bareng dia. Buat Alphaba, Dilamon bukan cuman guru, tapi satu-satunya teman sejati di kampus. Sayangnya keadaan di Oz makin parah. Hewan-hewan mulai kehilangan kemampuan bicara. Sampai akhirnya Dilamon dipaksa berhenti ngajar. Alphaba sedih dan merasa kehilangan. Sementara itu, kekuatan Alphaba makin kelihatan. Suatu hari dia marah bikin kursi roda Nessarose dan bangku lain terangkat. Semua orang kaget, tapi kepala sekolah Madame Morbel justru terkesan. Dia bilang, Alphaba punya bakat besar. Bahkan, janji bakal ngenalin dia langsung ke Wizard of Oz. Alphaba seneng, mikir inilah kesempatan buat ngubah hidupnya. Awalnya Alphaba sekamar dengan Glinda. Mereka sering ribut dan saling sindir. Suatu malam, Glinda kasih Alphaba topi jelek buat dipakai ke pesta. Niatnya mau ngeprank. Ternyata, Alphaba beneran pakai. Semua orang ketawa, tapi Glinda ngerasa kasihan. Dia ikut nemenin Alphaba nari, biar nggak kelihatan sendirian. Dari situlah, musuh jadi sahabat. Mereka bahkan mulai saling cerita rahasia. Alphaba ngaku, kalau ayahnya benci dia sejak lahir. Masalah hewan terus berlanjut. Di kelas muncul eksperimen kejam. Seekor anak singa dikurung biar nggak bisa ngomong. Alphaba nggak tahan. Dia sama cowok bangsawan ganteng Vero nyelamatin anak singa itu. Dari situ Alphaba sadar, ada yang salah dengan pemerintahan Oz. Akhirnya janji Morbel terbukti. Alphaba diundang ke Emerald City buat ketemu langsung sama Wizard of Oz. Dia ajak Glinda untuk pergi bersamanya. Dia datang dengan harapan besar, berharap Wizard bisa bantu ubah warna kulitnya, atau minimal nyelamatin para hewan. Pas ketemu awalnya Alphaba kagum. Wizard terlihat ramah murah senyum, seakan-akan dia beneran orang bijak. Tapi semua berubah. Waktu Alphaba dikasih buku sihir misterius, Wizard nyuruh Alphaba baca mantra di dalamnya. Tanpa sadar mantranya bikin seekor monyet kecil tumbuh sayap. Monyet itu nangis kesakitan. Dia terbang, disusul monyet-monyet lainnya. Alphaba shock dan mau balikin monyet kayak semula tapi ditolak. Dia sadar Wizard manfaatin dia buat bikin monyet-monyet jadi pasukan bersayap. Alphaba marah besar. Dia merasa dijebak. Wizard ternyata bukan penyelamat, melainkan penguasa licik yang bikin banyak makhluk sengsara. Dia nolak bantu lebih jauh, tapi penolakannya bikin Wizard dan Morbel kompak nyebarin fitnah. Katanya Alphaba berbahaya. Dialah penyihir jahat. Bahkan, warna hijaunya disebut tanda kutukan. Alphaba jadi buronan, tapi dia nggak tinggal diam. Dengan sapu terbang yang memilihnya, Glinda memakaikannya jubah sambil menahan tangis. Alphaba mengajaknya pergi bersama, tapi dia menolak. Alphaba naik ke langit dengan jubah hitam. Semua orang yang lihat langsung gemetar. Dari situlah legenda tentang penyihir jahat dari barat lahir. Padahal kebenarannya beda jauh. Alphaba bukan jahat. Dia cuma cewek yang lahir berbeda. Nggak pernah disayang ayahnya. Selalu jadi bahan hinaan. Kehilangan guru sekaligus sahabat. Dipaksa bikin makhluk sengsara. Dan akhirnya harus berdiri sendiri ngelawan sistem yang nggak adil. Di mata dunia, Alphaba adalah penyihir jahat. Tapi sebenarnya, dia hanyalah korban dari kebencian prasangka dan fitnah.